Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel bahas saham. Pada kesempatan kali ini ada sesuatu yang berbeda teman-teman. Saya tidak akan membahas keseluruhan, baik dari fundamental sampai dengan ke teknikal dan juga news. Karena pada saat ini saya melihat emiten ini adalah emiten yang berbeda dari biasanya. Nah, emiten itu adalah emiten BBRI atau saham BRI teman-teman. Nah, kenapa saya tidak membahas mengenai fundamental dari emiten ini karena kita juga sudah sama-sama tahu ya teman-teman, emiten ini sangat layak untuk dibuat investasi ya teman-teman ya, maupun pembelian secara bulanan atau melakukan pembelian secara membeli di harga bawah dan juga boleh menginvestasikan uangnya di emiten ini karena emiten ini memiliki kecenderungan untuk selalu mengalami peningkatan ke depannya, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk video kali ini, saya hanya membahas singkat mengenai bagaimana pergerakan harga dari emiten BBRI ini ke depannya, gitu ya. Karena beberapa periode sebelumnya dia sempat mengalami penurunan, seperti yang saya tunjukkan di sini ya, teman-teman. Dari periode bulan Maret ya, bulan Maret di tahun 2024 dia mengalami penurunan kurang lebih 50% teman-teman, dari harga 6 ribuan menuju ke harga 4.000 ya. Paling rendah kemarin itu di periode tanggal 19 Juni berada di 4.090 ya teman-teman. Nah, sekarang memang terlihat ada peningkatan, tapi ada beberapa hal nanti yang mungkin saya bisa jelaskan secara singkat ya. Apakah memang emiten ini untuk beberapa periode ke depan cenderung menurun atau bahkan malah melanjutkan penguatannya untuk menutup beberapa gap yang ada di atas gitu ya teman-teman. Apakah memang bisa langsung ke 6.000 atau bahkan cenderung untuk menurun ke depannya. Nah, mungkin di sini kita akan bahas secara teknikal ya teman-teman. Jadi langsung saja untuk emiten BBRI teman-teman, siapa sih yang tidak kenal BBRI gitu ya. Secara time period, kalau kita ambil grafiknya dari long term, dari pertama emiten ini IPO, kita lihat emiten ini selalu mengalami yang namanya peningkatan gitu ya. Kalau teman-teman investasi di harga emiten ini IPO, sekarang itu dia sudah berlipat ganda teman-teman. Sudah naik kurang lebih ribuan persen. Dan tentunya kita tidak hanya melihat dari sisi capital gain-nya, kita juga perlu melihat dari sisi dividennya. Dividen yang dihasilkan emiten ini dari semenjak IPO sampai dengan sekarang tentunya sudah sangat berlipat ganda ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman barangkali ada yang punya emiten ini dari semenjak IPO, tentunya ini adalah hal yang cukup fantastis menurut saya gitu ya teman-teman. Nah, jadi langsung saja. Secara monthly sih memang emiten ini tidak perlu dipertanyakan ya teman-teman. Untuk grafik monthly-nya dia selalu mengalami peningkatan. Dan penurunan signifikan itu terjadi pada saat pandemi Covid ya. Di sini saya tandain ya teman-teman, di sini pada saat pandemi Covid dia kurang lebih berada ke harga 2000-an ya teman-teman. Nah, pada saat itu memang itulah hal ataupun momen yang sangat tepat untuk melakukan akumulasi untuk emiten ini gitu ya. Karena setelah pandemi Covid di tahun 2021 dan seterusnya sampai dengan tahun 2023, emiten ini mengalami yang namanya ATH lagi teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat penurunan di periode April ini atau Maret di tahun 2024 ini kurang lebih sama ya dengan penurunan di periode tahun 2020 pada saat pandemi, dan cukup dalam teman-teman. Nah, apakah memang penurunan yang cukup dalam ini sudah menjadi dasar untuk menjadi pijakan selanjutnya bagi emiten ini untuk mengalami yang namanya ATH lebih tinggi lagi dari periode yang sekarang gitu ya? Nah, pertama kita mungkin melihat dari sisi daily ya teman-teman. Nah, ini menurut saya yang menarik teman-teman. Dari sisi daily, di sini saya coba tarik ya garis horizontal ya teman-teman untuk melihat apakah memang atau berapa sebenarnya titik support dari emiten ini gitu ya. Nah, di sini memang terjadi pemantulan harga di bulan Juni kemarin ya. Kurang lebih di harga 4.000-an ya teman-teman. Ya, mungkin saya katakan di 4.088 ya teman-teman. Nah, 4.088 ini memang pernah menjadi titik support di beberapa periode sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti yang kita lihat di tahun 2022 dan juga di tahun 2021. Jadi saya rasa sih angka 4.088 atau katakan saja teman-teman di 4.000 gitu ya. Di 4.000 itu menjadi titik supportnya yang sangat kuat teman-teman. Kalau kita lihat secara mingguan ya, secara weekly ini lebih dikuatkan lagi karena secara mingguan kita bisa melihat time frame grafiknya yang lebih singkat tetapi sudah menjadi representasi semuanya.
Nah, di sini secara mingguan sih memang lebih tepat di 4.100 lah ya teman-teman ya. 4.100 atau range harga 4.000 sampai dengan 4.100. Nah, 4.100 ini menjadi titik support kuatnya teman-teman. Saya yakin sih ini akan menjadi titik support yang cukup kuat dan mungkin akan sangat langka untuk kembali ke harga ini gitu ya teman-teman. Nah, kita kembali coba ke grafik daily tadi. Nah, yang menjadi masalah ada teman-teman. Di sini emiten ini meninggalkan beberapa jejak ya. Di sini terjadi gap up ya teman-teman. Di harga 4.500-an. Emiten ini mengalami lonjakan harga di periode tanggal 28 Juni sehingga mengakibatkan adanya gap harga ya di sini ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada gap harga teman-teman. Kurang lebih di bulan Juli tanggal 4 ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan teman-teman, apakah emiten ini akan menutup dulu harga gapnya? Ini secara teknikal ya teman-teman. Kalau di sini ada indikatornya bullish reversal ya. Dan di sini kelihatan memang bahwasannya emiten ini dikatakan bullish. Nah, kalau menurut pendapat saya pribadi teman-teman, alangkah baiknya jika emiten ini menutup terlebih dahulu gapnya ya, yang di bawah ya teman-teman ya. Nah, kalau kita coba ya teman-teman ya, membuat titik support selanjutnya ya, saya rasa sih memang berada di titik kurang lebih di 4.500 ke range 4.600 ya. Karena di sini juga dia pernah menjadi titik resisten ya di tahun 2022. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah teman-teman, nah, angka 4.600 ini atau 4.500 belum menjadi gap yang paling dasar ya. Karena di sini terjadi gap juga di 4.500. Jadi kalau menurut saya pendapat pribadi ya teman-teman, apakah emiten ini akan melakukan penguatan harga menuju ke 5.000 atau menutup langsung gap down-nya di sini ya, di angka 5.000-an ataupun kurang lebih di angka 6.000-an ya. Saya rasa sih mungkin akan sangat sulit langsung menuju ke sini teman-teman. Saya lebih berpendapat ini akan menurun terlebih dahulu sampai dia menutup gap setidaknya minimal di angka 4.500 teman-teman. Jadi kemungkinan besar harganya akan menuju ke angka 4.400 dan setelah itu dia akan kembali melakukan penguatan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena bisa jadi di sini akan terbentuk pola double top ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, kalau kita perhatikan ya, kemungkinan besar nanti beberapa hari atau periode ke depan, emiten ini mungkin akan mengalami yang namanya double top ya. Kalau memang ini terkonfirmasi positif double topnya, tentunya emiten ini secara short term akan menuju ke bawah ya harganya tentunya teman-teman. Kalau memang terkonfirmasi double top ya, kalau memang ini terjadi, kalau memang di harga, kalau saya buat garis bantu ya secara horizontal ya. Di sini saya melihat adanya kemungkinan potensi double top di kurang lebih harga 4.900 atau 5.000 ya teman-teman. Kita katakan saja di angka 5.000 ya teman-teman. Nah, seandainya emiten ini terkonfirmasi tidak bisa menuju ke atau break up ke atas angka 5.000, saya yakin sih ini akan terkonfirmasi menuju ke harga bawah teman-teman. Nah, harga bawahnya apakah berada di angka 4.600 atau dia akan menuju kembali ke bawah di bawah harga 4.600 ya teman-teman untuk menutup gap di angka 4.000 tadi. Nah, tetapi kalau ini terkonfirmasi bisa break up teman-teman menuju ke angka 5.000 ke atas dan bertahan di angka itu ya, kemungkinan besar dia akan menuju ke penguatan harga untuk menutup gap selanjutnya di angka 5.600 dan juga di angka 6.000 teman-teman. Tapi kalau pendapat saya pribadi sih, sepertinya emiten ini akan mengalami yang namanya penurunan dulu ya untuk short term ataupun medium term teman-teman sebelum dia mengalami yang namanya peningkatan harga ke angka tertingginya dan akan membentuk ATH nanti suatu saat untuk long term gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana apabila teman-teman sudah memiliki emiten ini sekarang? Kalau memang sudah memiliki, ya tentu saja saya tidak menganjurkan untuk menjual ya teman-teman, tetap hold, apalagi kalau teman-teman sudah mendapatkan harga di angka 4.000 ya teman-teman. Nah, mendapatkan harga di 4.000 ini sudah sangat menjadi kesempatan emas ya. Saya yakin sih kalau memang sudah mendapat di angka 4.000 ya hold saja ya teman-teman, karena sudah terkonfirmasi bahwasanya emiten ini secara fundamental juga bagus. Tapi kalau teman-teman memiliki barang BRI ini di kurang lebih harga 4.500 ke atas, saya melihat kalau memang nanti tidak bisa break up ke angka 5.000 ke atas dan bertahan di kisaran harga 5.000, mungkin sebaiknya di take profit ya teman-teman ya. Karena
untuk mengalami penurunan harga, untuk menutup gap di harga 4.500 itu bisa saya terjadi. Jadi teman-teman mungkin bisa nanti menjual dan tunggu saja harganya di bawah 4.500-an ya untuk menutup gapnya, seperti itu teman-teman. Tapi secara overall kalau kita lihat ya teman-teman secara mingguan ya, kalau kita lihat secara mingguan teman-teman, grafiknya sih sebenarnya cukup bagus ya. Jadi angka 4.100 tadi atau angka 4.000, range 4.000 sampai dengan 4.100 merupakan harganya yang menjadi titik support kuat. Dan angka titik support berikutnya itu kurang lebih di angka 4.500, range ke harga 4.600. Jadi kalau teman-teman menanyakan kepada saya, apakah memang sebaiknya menunggu, saya akan menjawab, kalau memang kita belum memiliki emiten ini ya teman-teman, sebaiknya nunggu saja di angka 4.500 ataupun bahkan di angka 4.400 setelah penutupan gap yang di bawah ya teman-teman. Karena kalau teman-teman sudah membeli di harga sekarang ataupun kurang lebih di harga 5.000, saya rasa potensi gain yang bisa dihasilkan ke angka 6.000 seperti yang tertera di sini ya, akan sangat kurang worth it menurut saya teman-teman. Jadi angka baiknya kalau memang kita bisa mengambil emiten ini di harga di bawah 4.500 setidaknya, ataupun kalau memang bisa menurun ke angka 4.000 itu sangat-sangat bagus ya teman-teman, itu sangat perfect menurut saya. Karena potensi gain dari harga 4.000-an ke angka 6.000 ataupun nanti membentuk ATH di periode-periode mendatang itu akan sangat bagus ya potensi gainnya ya teman-teman, daripada teman-teman membeli di harga sekarang dan potensi atau resiko mengalami penurunan untuk emiten ini masih ada karena tadi adanya gap down, dan juga secara volume di sini volume jualnya juga masih cukup tinggi gitu ya teman-teman. Nah, apapun itu teman-teman, secara umum sih untuk emiten BR ini layak untuk dijadikan investasi ya. Jadi kalaupun memang teman-teman memilih untuk menghold dan juga nanti akan menjual di next ATH, itu ya fine-fine saja teman-teman, asal menggunakan money management yang baik ya. Tapi teman-teman kalau untuk mendapatkan potensi gain yang lebih bagus, yang lebih efektif dan maksimal, saya rasa sih mending menunggu di harga gap down-nya tadi kurang lebih di angka 4.000 sampai dengan menuju angka 4.500 ya teman-teman. Dan tentunya harap diperhatikan volumenya teman-teman. Kalau volumenya juga sudah cukup maksimal, nah itu adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian secara masif ya teman-teman. Dan tentunya menggunakan money management yang bagus. Nah, mungkin sekian teman-teman bahasan singkat secara teknikal melalui saham BRI ini. Kalau teman-teman boleh ada komentar, boleh leave comment di channel YouTube saya, dan boleh klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.